Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Handarini, calon guru penggerak angkatan 7, mengajar di SDN Sukamenak 01 Kabupaten Bandung. Akan memaparkan modul 1.1 koneksi antar materi mengenai kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu pengetahuan dan memberikan keterampilan kecakapan kepada anak-anak, yang keduanya dapat memberikan manfaat bagi anak-anak baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat, untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya meyakini bahwa siswa dengan menyimak penjelasan dari guru dengan menggunakan metode ceramah mengenai suatu materi, siswa akan memahami pelajaran. Dan selain itu, pembelajaran di kelas lebih menekankan pada siswa harus belajar mencapai target sesuai dengan tuntutan kurikulum, sehingga hasil yang diperoleh oleh siswa hanya kemampuan kognitif saja. Pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM dengan mengutamakan aspek kognitif saja. Pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi ada aspek lain yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran, seperti aspek afektif dan psikomotor, sehingga anak bisa mengembangkan semua kompetensi yang ada dalam dirinya secara maksimal. Guru tidak memahami karakteristik murid. Saya sebagai guru menyadari masih menganggap bahwa kemampuan anak dalam melakukan proses pembelajaran adalah sama, tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik murid di kelas. Padahal, setiap anak mempunyai bakat, minat, dan keunikan tersendiri. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1 ini? Setelah mempelajari modul 1.1, saya menyadari seharusnya saya melakukan proses pembelajaran berpusat pada murid atau student center, di mana proses pembelajaran yang menjadikan murid aktif karena mereka terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran, sehingga mereka dapat mengembangkan pengetahuannya. Guru harus menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, agar pembelajaran bermakna dan siswa semangat untuk mengikuti pembelajaran. Guru harus menghargai perbedaan karakteristik murid. Anak-anak terlahir dengan memiliki keunikannya masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini akan menjadikan pembelajaran lebih variatif, di mana guru sebagai pomong harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Guru harus menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimiliki sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Melalui kegiatan observasi, pengamatan, wawancara, dan pendekatan secara personal, guru akan mengetahui potensi dan bakat yang dimiliki oleh setiap siswa, sehingga mampu menuntun perkembangan potensinya dan bakatnya secara maksimal. Guru harus memberikan kebebasan kepada murid untuk belajar sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Selanjutnya adalah pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif. Proses pembelajaran melibatkan murid sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Yang kedua, yaitu menerapkan konsep merdeka belajar.
Guru memberikan kebebasan kepada murid untuk bereksplorasi dalam menentukan belajarnya, baik akademik maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif agar bisa membimbing siswa dan mengarahkan siswa sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga adalah pembelajaran pada aspek budi pekerti. Guru harus memberikan contoh pembiasaan yang baik kepada murid agar mereka menjadi pribadi yang baik. Yang keempat adalah menerapkan sistem Among, di mana guru memberikan tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kelima adalah pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak supaya mampu memberikan tuntunan dan perlakuan sesuai dengan karakternya, sehingga pembelajaran lebih menyenangkan. Nah, Bapak Ibu guru hebat semuanya, dari pemaparan saya tadi, dapatlah sebuah kesimpulan, yaitu pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Pentingnya penanaman budi pekerti yang baik dalam bidang pendidikan. Pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Pendidikan dengan konsep sistem Among memberikan teladan, memberikan motivasi, dan memberikan dorongan. Demikianlah video dari saya, semoga yang saya paparkan bermanfaat. Salam guru penggerak.